Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para pejuang tes CPNS dan P3K tahun 2021, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat LDHS. Kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini, karena channel ini akan terus memberikan informasi-informasi penting terkait perjuangan kawan-kawan untuk bisa lulus tes CPNS dan P3K tahun 2021. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini. Kawan-kawan, kali ini channel YouTube Rahmat LDHS akan memberikan informasi yang sangat penting terkait dengan tes P3K tahap 3 untuk guru. Kawan-kawan bisa cek di sini informasinya. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe. Mari kita ikuti pembahasan informasi terkait tes P3K tahap 3 untuk guru. Cek di sini informasinya. Baik kawan-kawan, untuk tes P3K tahap 3 jadi proses seleksi terakhir ya kawan-kawan ya, yang bisa ditempuh untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru tahun 2021. Ingat kawan-kawan bahwa kita sudah melalui tes tahap 1, tes tahap 2 dan sekarang tes tahap 3. Nah, bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos, kawan-kawan, dalam seleksi tahap 1 dan 2 masih memiliki peluang dengan mengikuti tes tahap 3, kawan-kawan ya. Diketahui pemerintah membuka 3 tahap seleksi P3K guru untuk tahun ini. Dengan demikian ada 3 kali kesempatan untuk menjadi P3K guru 2021. Lalu apa saja yang perlu disiapkan jelang tes P3K tahap 3? Oke ya, Detikcom merangkum ulasannya berikut ini. Ini kawan-kawan ya yang harus dipersiapkan nih. Nah, tes P3K tahap 3 untuk guru. Ini kawan-kawan, kriteria pesertanya untuk dapat mengikuti seleksi tes P3K guru tahap 3, pelamar haruslah yang dinyatakan tidak lulus seleksi di tahap pertama maupun kedua ya. Itu syaratnya tidak lulus seleksi tahap 1 dan tahap 2. Aturan ini dimuat dalam pengumuman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini nomornya nih, 3768-B-GT.01.00/2021 tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Jadi yang wajib ikut itu adalah yang tidak lulus tes tahap 1 dan tes tahap 2. Dia harus ikut di tes tahap 3 ya, gitu. Selanjutnya kawan-kawan, berikut kriteria peserta yang dapat mengikuti tes P3K guru tahap 3. Pertama, peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Oke ya. Yang kedua, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 ya. Karena apa? Karena yang swasta seleksi 1 tidak diikutkan. Dia ikut mainnya di seleksi di tes tahap 2 kawan-kawan ya. Maka dia ikut lagi yang tidak lulus yang swasta untuk tes tahap 3. Yang keempat, lulus pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, kawan-kawan ya, yang tidak lulus kompetensi 2. Yang kelima, peserta seleksi yang lulus nilai ambang batas tetapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus nilai ambang batas di seleksi kompetensi 1 dan atau seleksi kompetensi 2 dapat mengikuti seleksi kompetensi 3 dengan melakukan pendaftaran pemilihan formasi ulang melalui portal
SSCASN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya. Kawan-kawan, yang kelima ini bahwa yang sudah lulus formasi tapi tidak, yang sudah lulus passing grade tapi tidak ada formasinya, tetap harus ikut kawan-kawan ya, harus ikut seleksi tes tahap 3. Sekali lagi kawan-kawan ya, yang kemarin-kemarin lulus passing grade tetapi tidak ada formasinya, di tahap 3 ini harus ikut lagi kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat ya, yang belum lulus yang tahap 1, tahap 2 tidak ada formasinya itu, walaupun lulus passing grade diikut lagi di tahap 3 ini ya. Nah, seperti ini nih kawan-kawan kriterianya ya. Mudah-mudahan tetap semangat kawan-kawan. Lanjut ya kawan-kawan ya. Baik. Syarat peserta tes P3K tahap 3. Melansir dari laman resmi SSCASN BKN, berikut syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tahap 3. Pertama, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Yang ketiga, peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan tes kesempatan kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes kesempatan pertama, tes kesempatan kedua, dan tes kesempatan ketiga. Nanti kawan-kawan dikalkulasi yang tinggi yang mana itu yang akan diambil ya. Itu syarat peserta tes P3K tahap 3 ya. Jadi yang ketiga ini nanti dari tes tahap 1, 2, dan 3 nanti diambil yang tertinggi tes yang mana ya. Itu untuk syarat peserta tes P3K tahap 3. Nah, selanjutnya passing grade tes P3K tahap 3 kawan-kawan ya. Ini passing grade tes P3K tahap 3. Melansir dari situs resmi Kementerian Pan-RB, ketentuan passing grade untuk tes P3K tahap 3 terbagi menjadi 3 kategori. Kategori 2 dan 3 berlaku jika masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, berikut aturannya. Passing grade kategori 1, seleksi kompetensi teknis merujuk lampiran Kepmen Pan-RB nomor 1127 tahun 2021, adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 500 ya. Kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 130, adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 200. Ketiga, seleksi kompetensi wawancara 24, adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 40. Ya, ini passing grade-nya kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang kategori 3 ini harus melampaui ini kawan-kawan ya. Passing grade ini harus terlampaui kawan-kawan. Kita lanjutkan kawan-kawan. Nah, passing grade kategori 2 diberlakukan hanya bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun. Adapun seleksi kompetensi teknisnya kawan-kawan maksimal, adapun nilai kumulatif maksimalnya 500 ya kawan-kawan ya. Yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 110, adapun nilai kumulatif maksimalnya yaitu 200. Yang ketiga, seleksi kompetensi wawancara 20, adapun nilai kumulatif maksimalnya yaitu 40. Kawan-kawan, untuk passing grade kategori 2 diberlakukan hanya bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun ya. Tuh dikasih ya. Kawan-kawan, ini harus melampaui ini kawan-kawan, agar kawan-kawan kalau tidak melampaui passing grade ini maka kawan-kawan tidak lulus ya. Lanjut kawan-kawan. Passing grade kategori 3 nih, penyesuaian bagi seluruh peserta agar disparitas pemenuhan kebutuhan guru dapat terpenuhi. Ini untuk seluruh peserta agar disparitas pemenuhan kebutuhan guru dapat terpenuhi ya, untuk peserta P1, P2, dan P3. Seleksi kompetensi teknis merujuk lampiran Kepmen RB nomor 1127 tahun 2021, adapun nilai kumulatif maksimal 500 kawan-kawan.
Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 130, adapun nilai kumulatif maksimalnya yaitu 200. Seleksi kompetensi wawancara 24, adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 40. Dan ini berlaku untuk seluruh peserta ya, baik peserta tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 ya. Ini diberlakukan di passing grade kategori 3. Penyesuaian bagi seluruh peserta agar disparitas pemenuhan kebutuhan guru dapat terpenuhi. Mudah-mudahan kawan-kawan lulus ya kawan-kawan ya, karena ini nampaknya sudah semakin dipermudah nih kawan-kawan ya. Jangan sampai tidak lulus lah, saya kompon ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kelulusan akhir pada seleksi kompetensi menggunakan 3 kategori passing grade di atas dapat dilakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan peringkat terbaik. Tuh kawan-kawan ya. Jadi seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 kawan-kawan ya, dan peringkat terbaik. Maka dia yang lulus tuh nanti tuh. 2. Jika setelah nilai ambang batas kategori 1 diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka peserta yang berusia paling rendah 50 tahun diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik ya. Oke itu ya, jadi yang dipakai adalah nilai ambang batas kategori 2 tuh kawan-kawan tuh ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, jika setelah nilai ambang batas kategori 1 dan 2 sudah diberlakukan dan masih terdapat alokasi yang belum terpenuhi, maka seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas ketiga dan berperingkat terbaik ya. Harapannya sih kawan-kawan ini sudah tidak boleh lagi ada yang ketinggalan ini kawan-kawan, harus lulus semua ini kawan-kawan ya. Jadi ini yang pertama, ini untuk kategori 1 yang terbaik yang dipilih, kategori 2 dan kategori 3 kawan-kawan ya. Nah itu dia kawan-kawan untuk persiapan dan informasi tes tahap 3 untuk P3K Guru. Selamat mengikuti tes tahap 3, semoga Anda lulus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagi kawan-kawan, semoga kawan-kawan di tes tahap 3 ini tidak ada masalah, semuanya lulus. Saya minta kawan-kawan mudah-mudahan bisa subscribe channel ini, karena channel ini terus memberikan informasi-informasi penting terkait perjuangan kawan-kawan semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.